Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang dirahmati Allah. Sebelum kita membahas tentang pH dan pOH, derajat keasaman dan derajat kebasaan, kita perlu mereview hal-hal penting yang terkait dengan asam dan basa. Yang pertama adalah asam-asam kuat, basa-basa kuat, basa lemah, asam lemah. Asam-asam kuat Ibu singkat dengan aku. Ingatlah aku hanya 7. Asam klorida HCl, asam bromida HBr, asam iodida HI, asam sulfat, asam nitrat, asam klorat HClO3, asam perklorat HClO4. Untuk penentuan konsentrasi H+ yaitu vals M. Valensi adalah jumlah H+ pada asam. Ini semuanya valensi 1 kecuali H2SO4 valensinya 2. Kemudian penentuan pH-nya yaitu dari main log konsentrasi H+ hasil perhitungan kita sebelumnya. Untuk basa kuat adalah basa dari logam golongan 1A dan 2A kecuali BeOH 2 kali dan MgOH 2 kali. Mereka ini adalah basa-basa lemah. Konsentrasi H+ pada basa kuat yaitu vals M. Valensinya di sini adalah jumlah OH pada basa. Golongan 1A, OH-nya 1, golongan 2A, OH-nya 2. Untuk nilai pOH ditentukan oleh main log dari konsentrasi OH- hasil perhitungan kita sebelumnya dan pH-nya adalah 14 min pOH. Mengapa kalian perlu mengingat asam kuat dan basa kuat? Karena selain asam kuat ini, maka adalah asam lemah. Di sini Ibu sebutkan beberapa aja, yaitu asam sianida HCN, asam fosfat, asam fluorida, asam asetat atau asam cuka, asam format HCOOH. Dan masih banyak lagi untuk jenis-jenis dari asam lemah. Sedangkan selain basa kuat yang ini adalah basa lemah, ini sudah ada 2. Yang selainnya adalah seperti amonium hidroksida, tidak lain adalah larutan amonia, aluminium hidroksida, besi 3 hidroksida, dan lain-lain. Masih banyak ya. Untuk penentuan konsentrasi H+ dan OH- pada basa lemah dan asam lemah, perhatikan ini polanya sama. Kalau basa lemah pembawa sifatnya OH-, asam lemah pembawa sifatnya H+, yaitu rumusnya sama, akar Km, alfa M. pH untuk asam lemah adalah main log dari H+ tadi. Sedangkan pOH adalah main log dari OH-, kemudian pH adalah 14 min pOH. Sedangkan tadi tolong diingat anak-anak untuk asam kuat dan basa kuat polanya juga sama, vals M. Untuk asam pembawa sifatnya H+, untuk basa pembawa sifatnya OH-. Sebelum kita membahas soal, ada tips yang perlu kalian ingat, yaitu yang pertama, kenali asam ataukah basa. Ini menurut teori dari Arrhenius bahwa asam yaitu membawa sifat H+, sedangkan basa membawa sifat OH-. Kemudian kuat ataukah lemah. Nah tadi untuk yang kuat adalah seperti ini, yang lemah adalah yang ini ya. Baru kita pilih rumus. Tolong diingat anak-anak, untuk yang kuat kita memerlukan data valensi tadi. Vals M, vals M. Kalau lemah yaitu akar Km, akar Km, alfa M, alfa M. Alfa adalah derajat disosiasi atau derajat ionisasi. Untuk Kb adalah tetapan ionisasi basa. Kalau Mb adalah molaritas basa. Untuk Ka adalah tetapan ionisasi asam. Alfa adalah derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Ma adalah molaritas asam. Jika kalian memiliki harga pH sama dengan 3, maka konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 3, begitu ya. Jadi N-nya ini bisa kita ganti bermacam-macam nilainya. Misalkan pH-nya sama dengan 2.
maka konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat min 2. Gitu ya. Demikian juga untuk penentuan pOH juga sama. Ini sudah Ibu tuliskan di sini. Nah, ada beberapa hal penting yang Ibu tuliskan di sini. Ini di gambar ini adalah pipet volume ya. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu poin pertama, jika konsentrasi H plusnya makin besar, Ibu gambarkan semacam ini notasinya, maka nilai Ka juga akan makin besar. Jika nilai Ka makin besar, maka sifat asamnya akan makin kuat, tetapi pH-nya akan makin menurun nilainya. Kemudian yang poin kedua, tingkat kebasaan juga dinyatakan dalam pH. Ya. Secara arti pH adalah derajat keasaman. Tetapi dalam kita menunjukkan suatu tingkat kebasaan juga kita nyatakan dalam pH. Misalkan kita buat garis bilangan semacam ini anak-anak. Untuk pH sama dengan 7 itu pada kondisi larutan itu bersifat netral. Jika pH-nya lebih dari 7, maka larutannya bersifat basa. Jika pH kurang dari 7, maka larutan bersifat asam. Ya. Jadi, jika nilai pH-nya makin besar, sifat basanya akan makin kuat. Tetapi jika nilai pH-nya makin kecil berarti ke sini, maka sifat asamnya justru makin kuat. Gini ya anak-anak, tolong diperhatikan ciri khas masing-masingnya. Kemudian yang poin ketiga adalah jika diukur dengan suatu indikator adalah alat yang kita gunakan untuk memeriksa suatu larutan itu bersifat asam atau basa, maka jika nanti menunjukkan hasil warna yang sama, maka pH-nya juga sama. Suatu asam berarti maksudnya adalah konsentrasi H plusnya sama. Suatu basa berarti konsentrasi OH-nya sama. Nah, begini anak-anak, itu adalah poin-poin penting yang perlu kalian ingat untuk membahas soal yang terkait dengan pH dan pOH. Sekarang kita lihat soal yang pertama. Suatu asam lemah monovalen Ha, jadi asam lemahnya kita simbolkan dengan Ha. Tidak usah kamu cari Ha itu apa. Ya, ini hanya simbol saja. Dengan tetapan ionisasi asamnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6, ditetesi indikator fenolftalin. Ya, jadi indikator ada bermacam-macam, ada fenolftalin, bromtimol biru, bromkresol hijau, dan sebagainya. Di sini ditetesi dengan indikator fenolftalin. Menunjukkan warna yang sama dengan jika indikator tersebut diteteskan pada larutan H2SO4 0,02 molar. Maka yang ditanyakan adalah berapa konsentrasi Ha atau asam lemah tadi. Kalau kita gambarkan ilustrasinya semacam ini anak-anak, untuk yang kiri ini adalah Ha dari asam lemah tadi, ya. Ini kan yang diketahui asam lemah. Ditetesi dengan fenolftalin, ternyata warnanya sama dengan jika fenolftalinnya diteteskan pada larutan H2SO4 sekian molar. Siapa H2SO4? Nah, kalian tadi sudah ingat bahwa H2SO4 adalah asam kuat. Nah, ketika kalian sudah mengenali bahwa ini asam lemah, ini asam kuat, kalian harus ingat lagi tentang rumus yang berkaitan. Asam kuat berarti konsentrasi H plusnya ditentukan oleh fals M. Asam lemah berarti konsentrasi H plusnya ditentukan oleh dua jalan ini, akar Km atau alfa M.
Karena pada data ini ada Ka, maka kita nanti rumusnya sesuai adalah akar Km. Ya. Kemudian tadi ada kata-kata kunci, yaitu di sini menunjukkan warna yang sama. Berarti kalian masih ingat tadi ada poin penting yang ketiga, yaitu jika diukur dengan indikator hasil warna sama, maka menunjukkan pH sama. Karena ini asam, maka konsentrasi H plusnya sama. Jika nanti ternyata soal kalian ada jenis yang lain, yaitu misalkan basa, maka nanti konsentrasi OH-nya sama. Maka kita lanjutkan ke perhitungan kita bahwa tadi karena ini tadi adalah asam lemah dan asam kuat, warna indikator sama, indikator menunjukkan warna yang sama pada asam, maka konsentrasi H plusnya antara asam lemah tadi sama dengan konsentrasi H plusnya dari asam kuat ya. Nah, kita sesuaikan dengan rumusnya. Karena tadi asam lemah ada harga Ka, maka di sini kita cantumkan rumus yang sesuai. Akar Km. Ya, K itu tetapan ionisasi asam, M-nya adalah molaritas asam. Ini adalah dari data asam lemah. Kemudian untuk yang konsentrasi H plus asam kuat adalah Vals M. Vals M. Ini untuk data dari asam kuat. Kita masukkan datanya yaitu akar Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Molaritas asamnya ternyata dicari, berarti di sini M asam lemah. Sama dengan valensi dari asam kuat adalah ini jumlah H plus pada asam kuat yaitu 2 kali molaritas asam kuat yaitu 0,02 molar, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Jadi di sini Ibu buat supaya menjadi bilangan bereksponen. Nah, karena di sini ada akar, maka kita perlu mengeluarkan M asam lemahnya ini dengan cara dikuadratkan. Dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Kalau kita kuadratkan berarti ini kan keluar. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6 kali molaritas asam lemah. Sama dengan, jangan lupa ini dikuadratkan semua. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Kita lanjutkan, 2 kali 10 pangkat min 6 kali molaritas asam lemah sama dengan 4 kuadrat 16 kali 10 pangkat min 4. Begini ya anak-anak ya. Akhirnya kita peroleh yaitu tinggal molaritas asam lemah sama dengan ini 16 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini angkanya sudah cantik anak-anak. Jadi 16 dibagi 2, 8. Nah, 10 pangkat ini min 4. Ini kan. Kemudian ini kan pangkat min 6. Kalau naik jadinya plus 10 pangkat 6. Berarti hasilnya adalah 8 kali ini ditambah ini. Berarti 10 pangkat 2. Sama dengan 800 molar. Nah, jadi ini konsentrasi yang sangat besar anak-anak, tetapi ini tadi dimiliki oleh asam lemah. Bayangkan, asam lemahnya memiliki konsentrasi 800 molar, ternyata asam kuatnya hanya 0,02,
molar. Nah, ini adalah perbandingan yang sangat jauh sekali ya antara kekuatan asam pada asam kuat dan pada asam lemah, gitu ya. Alhamdulillah bisa.